Indonesia itu menariknya, pengadilan udah digunakan juga ya, proses hukum udah digunakan juga untuk merepresi orang. Tapi dalam sejumlah kasus kita nyebutnya kalau dalam dunia akademik itu judicial activism-nya masih ada. Dulu mereka ikut atau mengadukan masalahnya ke Komnas HAM, ke Ombudsman, kemana. Sekarang masih, bukan enggak. Tapi tingkat kepercayaan dan tingkat harapan mereka tinggi. Hari-hari ini tidak setinggi seperti dulu-dulu. Kenapa? Kaisang tuh politik alternatif nggak? Bukan. Bukan. Kan Bukan. dia melawan arus tuh. 2 hari anggota Itu politik. ketua umum. Itu politik yang tidak ada nggak ada alternatif. Teman-teman, saya lagi berdua nih di kantornya Bang Haris Azhar. Itu Rambut gue udah pas ya. oke. Menurut lo selama perjalanan ini apa yang bisa dijadikan pelajaran nih buat rakyat Indonesia? Bahwa kita harus cerdas dan berani dan rajin untuk melawan negara, ya kan? Atas ketidakberesan tata kelola negara. Itu aja sih menurut gua. Ada kemungkinan masih pakai akal sehat ya? Hakim. Di Indonesia itu menariknya, pengadilan udah digunakan juga ya, proses hukum udah digunakan juga untuk merepresi orang. Tapi dalam sejumlah kasus kita nyebutnya kalau dalam dunia akademik itu judicial activism-nya masih ada. Jadi ada praktek-praktek peradilan yang cukup sensitif dan sehat melihat konteks permasalahan, tidak hanya menjadi amplifier untuk proses penghukuman terhadap orang yang dibawa ke sana. Nah itu ada kasus-kasus kayak gitu. Mudah-mudahan itu masih ada lah. Karena di Jakarta, Bos. Ya kan? Iya. Bayangin kalau sampai di Jakarta jebol juga, gimana yang di daerah-daerah? Ini kan bakal jadi presiden buruk. Semakin memperburuk, semakin membangun presiden buruk untuk merepresi suara partisipasi publik. Nah kan kebetulan ini kan gini teman-teman, ini waktu saya ngomong nih, gue nggak kelihatan ternyata. Kelihatan dong? Nanti malam tuh ada debat pertama. Iya. Nah dari 3 pasangan calon ini kan terkait dengan demokrasi ya, dan penegakan hukum. Apa sih yang lo harapin tuh kelak ya, siapapun nantilah yang menang. Walaupun kalau Prabowo yang menang mah bakal kayak gini juga kondisinya. Apa yang menurut lo bisa dijadikan catatan buat para calon presiden? Sebenarnya gini, kalau gue orang yang percaya karena melihat ya, gue bukan juga ahli nujum atau profesor, super profesor, tapi melihat perjalanan berapa kali tata kelola negara ini, semua itu buyar oleh sistem bagi-bagi di multi partai. Jadi 3 calon ini adalah 3 calon yang dibangun lewat multi partai. Yang kedua, kita punya pengalaman ada merger antar koalisi, ya kan. Lalu tidak punya tradisi untuk penyelesaian secara institusional yang baik dan benar. Tidak ada yang ideologis, tidak ada yang terlalu ideologis. Nah, jadi akhirnya semuanya berakhir dengan jabat tangan, peluk-peluk, bagi-membagi, dan dibungkus dengan nama persatuan. Padahal demokrasi harus bertengkar. Bangsa itu sebagai sebuah republik itu harus bertengkar untuk menguji argumentasi, menguji sehatnya sebuah argumentasi, untuk akhirnya argumentasi itu kita jadikan rujukan untuk kita jalani. Sekaligus juga untuk saling membatasi. Nah, 3 calon yang ada ini, debat ini kan sebenarnya kan cuma untuk menunjukkan performa show aja, performa individual atau performa duo gitu, atau juga menyediakan bahan untuk campaign berikutnya. Ada kutipan-kutipan yang menarik, atau ada scene yang nanti akan digunakan untuk diserang oleh musuh.
Jadi gue khawatir debat ini hanya berujung di sana, karena debat ini juga tidak akan melahirkan satu pembuktian atau bangunan komitmen tentang apa yang baik buat masyarakat. Ya. Gue khawatir debat nanti itu juga tidak akan bisa menggambarkan apa konteks dan substansi yang memang benar-benar jadi masalah dalam soal hukum, pelayanan publik, demokratisasi dan hak asasi manusia di Indonesia ini ke depan. Nah, kenapa? Percuma didiskusikan juga, karena begitu nanti selesai ada kalkulator si koalisi ini didukung sama siapa, siapa yang duitnya paling banyak. Di koalisi ini ada bos nikelnya, di koalisi ini ada jagoan rambah hutannya, di koalisi ini misalnya ada yang jagoan main infrastruktur, ya kan? Posisi ngincer posisi A, posisi B, dia harus didengarkan dulu. Jadi udah nggak ada diskusi soal duka dan lukanya rakyat atau korban pelanggaran HAM. Pak Hensat, begitu. Jadi balik lagi yang tadi deh, kalau hasilnya nanti keputusannya tidak diharapkan oleh rakyat Indonesia, ya, terus kemudian akhirnya diterapkan hukuman bagi pendapat, ya, bagi orang yang mengkritisi, itu apa pesannya buat rakyat Indonesia, buat hukum dan keadilan di Indonesia? Terus apa yang mau lo lakuin sebetulnya? Sebetulnya bangunan sosial, ya, atau bangunan solidaritas di antara warga sekarang ini lagi banyak terjadi. Jadi sebenarnya gini, Om Hensat, banyak anak muda, banyak rakyat sekarang memutuskan untuk bergabung pada partai politik. Itu sebetulnya kalau menurut gua, ya, itu dalam keyakinan gua, dan juga gua banyak ngobrol sama mereka, ada kebingungan dari mereka harus ngapain. Dulu mereka ikut atau mengadukan masalahnya ke Komnas HAM, ke Ombudsman, kemana. Sekarang masih, bukan enggak, tapi tingkat kepercayaan dan tingkat harapan mereka tinggi. Hari-hari ini tidak setinggi seperti dulu-dulu. Kenapa? Karena ternyata pelayanan dari Komnas HAM oke, dari Ombudsman oke, tapi rekomendasinya nggak jalan. Akhirnya masyarakat ini stagnan, nggak dapat pemulihan. Nah, akhirnya mereka merubah dirinya, bukan menjadi bagian orang yang mencari harapan dan mencari keadilan, tapi merubah menjadi, kalau gitu gue harus maju, gue harus melakukan sesuatu. Nah, mereka mengambil voluntarism tadi itu. Ada yang ikut partai politik, yang hadir, yang gampang, yang dikira cocok dengan dia. Jadi ada semacam kebahagiaan yang frustasi untuk masyarakat gabung ke sejumlah instrumen-instrumen politik tadi itu. Karena juga di level yang di atas awan, kayaknya politik ini oh keren nih, bisa ketemu Raffi Ahmad, bisa apa segala macam. Nah, jadi seperti kayak ada godaannya, tapi juga ada kebutuhan untuk menyelesaikan problem. Ketemu Raffi Ahmad tuh Keren lah bos buat masyarakat tuh, ya kan? Sorry tadi mau soalnya kita mau ketemu Lee Min Ho nggak bisa, jadi ketemunya dikit lagi. Jadi ketemunya Raffi Ahmad dulu. Nah, jadi dari situ Pak Hensat, sebetulnya kita penting untuk membangun institusi-institusi sosial, ya, dalam kerangka jejaring solidaritas tadi itu, untuk membangun satu politik alternatif ke depan. Gitu. Kalau politik yang existing sekarang ini politik yang udah menurut gua hanya melayani para pemainnya. Jadi mereka membuka pintu, ya lu mesti masuk, tapi bertarung dulu. Spartan kita banyak misalnya kira-kira gitu. Jadi sebenarnya masyarakat itu sebenarnya sekarang punya blockchain-nya sendiri. Nah, inilah sebetulnya yang nanti ke depan akan membesar. Itu Kaisang tuh politik alternatif nggak? Bukan. Kan dia melawan arus tuh. 2 hari anggota. Itu politik yang tidak ada nggak ada alternatif. Jadi buat orang-orang yang misalnya di PSI mau jadi ketua umum PSI, ini bacaan gue ya, lu kagak usah mimpi lah, betul, artinya udah gak ada alternatif. Lu gak usah mimpi, itu jatahnya sono gitu, jatahnya kartu keluarga misalnya gitu. Ya, kan? Jadi kalau keputusan ternyata nanti nggak enak, banding. Salah gua sama Fatia. Ya. Iya, insya Allah banding. Sampai terus. Iya dong. Oh, oke. Banding.
kita pokoknya bertahan, bukan bertahan, tetap ngotot menyampaikan apa basis apa namanya latar belakang kita. Dan ini advokatif, dan ini benar secara substansi ini problem. Ada problem soal potensi kerusakan hutan, ada konflik of interestnya pejabat, ada penegakan hukum yang manipulatif atau digunakan untuk kepentingan penguasa yang seolah-olah warga biasa. Nah, itu semua yang akan kita pertahankan. Oke, terakhir nih. Itu kalau Haris Azhar milih presiden tuh yang kayak gimana tuh? Tips milih presiden versi Haris Azhar. Tips milih presiden dengan sangat terpaksa ya. Dengan sangat terpaksa, satu, masyarakat kalau bisa sabar adalah milih presiden bukan dengan apa yang dia berikan di tangannya kepada kita, tapi soal kita ini punya kebutuhan apa, cek sama mereka. Mereka itu bisa atau enggak menjawab kebutuhan kita. Yang kedua, kebutuhan kita secara bangsa, ya teman-teman harus mikirin kepentingan yang lebih besar, masyarakat bersama, terutama masyarakat yang miskin, yang banyak dipinggirkan. Nah, coba definisikan mereka itu butuh apa, cari presiden yang seperti itu. Nah, yang ketiga, jangan beli omongannya, jangan beli slogannya, jangan beli visi misinya, cari tahu latar belakangnya, cari tahu pernyataan-pernyataan atau komitmen dia pada isu-isu yang Anda inginkan, baru kemudian cari cerita visinya. Jadi visinya itu yang dijual hari ini, tapi begitu dilaksanakan ternyata dia mentok oleh latar belakangnya, jadi nggak mungkin diselesaikan. Oke. Mungkin dipenuhi. Makasih ya, Bang Haris. Ya, Bang Haris. Henry Satrio. Ini gue nyuri-nyuri waktu dia sebelum podcastnya dia nih. Tapi inilah perbincangan singkat. Tapi ini termasuk podcast yang serius, bos, ngomong malu tuh. Masa? Tadi tapi lumayan tadi tuh yang ketawa-ketawa kita si Kaisang. Kalau Gibran tuh juga bukan alternatif dong ya? Gibran bukan alternatif. Prabowo kekeh tuh. Itu bukan alternatif. Alternatif itu adalah satu apa namanya ya, entitas yang lahir dari sebuah situasi yang tidak diperhitungkan, lahir dari satu situasi yang dianggap tidak memungkinkan, ya kan, tetapi kuat dengan satu motif gitu. Misalnya ada motif target tertentu, kayak misalnya gerakan hijau ya, yang bikin partai politik itu jadi partai politik alternatif di beberapa negara. Meskipun di sini partai hijaunya masih hijau muda. Dia penegakan hukum menurut lo penting ya? Penting banget. Kalau demokrasi, ekonomi, bisnis, sosial itu salah satu engineer-nya kan soal hukum ya. Kalau hukumnya nggak beres, biaya bisnis mahal. Biaya politik seperti hari ini, udah kita nggak ngerti lembaga-lembaga penegakan hukum dipakai untuk saling menyandra lawan-lawan politik. Oke. Gak ada ketenangan di situ, ya kan? Makasih ya. Jadi teman-teman itu ingat, menurut Bang Haris, penegakan hukum nomor 1, Prabowo nomor 2, Ganjar nomor 3. Lu pilih yang mana deh? Assalamualaikum.